Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, before we start our learning this morning, it will be necessary first. Captain, please. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Okay. Terus nak, kami sudah kelas this morning. Gak ada? Kita absen dulu ya. Resi, Present, Miss. Puja, Santika, Present, Miss. Binda, Present, Miss. Lara, Present, Miss. Tebrio, Eko, Present. ya Lala. Ya, sama, Miss. Oke, jadi the material this morning is hortatory exposition. Does anyone know what hortatory exposition? Ada yang tahu apa itu hortatory exposition? Ada yang tahu nggak? No, Miss. Meyakinkan orang membaca bacaan kita, Miss. Oke, jadi teks hortatory exposition itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar mereka mempercayai pandangan penulis tersebut terkait suatu isu ataupun topik tertentu. Nah, jadi jenis teks ini tuh umumnya digunakan untuk menyampaikan pendapat, argumentasi, juga ajakan untuk bertindak. So, jadi sederhananya tuh teks hortatory exposition itu like a story yang bikin kalian tuh percaya atau kalian setuju sama pendapat si penulis. Terus dari cerita yang ditulis oleh si penulis itu tadi juga bisa mengajak kalian untuk ngelakuin sesuatu besar. Misal kalau si penulis nulis tentang pentingnya olahraga, terus nanti di tes hortatory exposition ini dia bakalan ngasih tahu apa aja, dia bakal ngasih alasan kenapa olahraga itu penting dan lain-lain sebagainya. Kemudian di teks hortatory exposition ini ada namanya generic structure. Tadi udah dijelasin pengertian teks hortatory exposition itu isinya itu adalah tulisan yang mengajak dan mempengaruhi pembaca agar mengikuti tindakan yang disarankan oleh si penulis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi para penulis teks hortatory exposition ini itu biasanya akan menyusun tulisannya berdasarkan pattern tertentu atau pola penyusunan paragraf. Nah, itu yang disebut dengan generic structure. Jadi di generic structure ini ada tiga dari sini. Yang pertama itu ada tesis, kemudian yang kedua ada argumen, dan yang ketiga itu ada recommendation. There is an example of text hortatory exposition. Di bagian tesis itu Oke, jadi di bagian tesis ini itu pada bagian ini tuh penulis biasanya mengemukakan pendapat maupun pandangannya tentang suatu topik. Nah, bagian ini tuh biasanya berada di awal paragraf. Di sini dikatakan bahwa it is important for all of us to be responsible for our debate and to actively participate in recycling efforts to preserve the environment for future generation. Jadi di bagian tesis ini dikatakan bahwa sangat penting bagi kita semua untuk bertanggung jawab terhadap sampah kita dan aktif
dalam berpartisipasi dalam upaya daur ulang untuk melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Jadi tesis ini tuh pernyataan pendapat untuk pernyataan pendapat yang disampaikan untuk menjelaskan argumen ini nanti. Lalu yang kemudian ada argumen di argumen ini itu berisi alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis. Jadi setiap argumen ini biasanya itu didukung oleh fakta, data, atau contoh konkret untuk membuat pendapat penulis itu lebih meyakinkan. Nah, jadi di bagian argumen ini disampaikanlah. Nah, jadi di bagian argumen itu berisi berisi alasan-alasan yang mendukung tesis ini tadi. Jadi di argumen ini dikatakan recycling helps preserve valuable natural, and then through recycling we can significantly reduce the pollution, use less energy than producing, and then some argue that recycling is time consuming and troublesome. Jadi di bagian argumen ini itu berisi alasan-alasan untuk mendukung tesis ini tadi. And then the last, there is a recommendation dari generic structure expository exposition ini tadi. Nah di bagian ini tuh biasa inti dari teks hortatory exposition. Jadi di sini tuh berisi sebuah aksi maupun tindakan yang disarankan untuk dilakukan maupun sebaliknya. Dan ini tuh berada di akhir paragraf. So di recommendation ini, let's work together to create a sustainable and green world through recycling. Jadi di recommendation ini itu berisi ungkapan yang mengajak para penulis untuk melakukan apa yang dikatakan pada teks hortatory exposition ini tadi. What can we see from the picture above? Ada yang tahu apa maksud dari gambar ini? Communication, social media, Ya, jadi terus ini komunikasi antar dunia. global, oke. Oh iya, dia ada peta itu nih. Ada most di dunia tentang komunikasi social media juga ya. Terus yang sebelah Itu ada beberapa logo aplikasi social media nih. Ada Facebook, YouTube, kawan-kawan. Untuk bisa sharing Mamis. Oke. Sebelum kita lanjut membahas, let's see. Miss, di sini mau keluar mau keluar. Masih Miss. Ya udah. Sorry. Oke. Komunikasi bisa fokus batas geografis dan budaya. Lo yang lagi depan salah tiga bisa ngomong dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga kopi Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh sama kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Spanyol misalnya ada budaya siesta atau budaya industrial. Nah, mungkin kalau yang orang Spanyol pasti berkata di atas industrial
banget juga sebelum memposting sesuatu di media digital soal itulah etiket atau etika berinternet. Berkata tulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan bila media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Beretika berinternet, kita selalu merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita mendapat. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital mengurangi aktivitas yang melanggar hukum, aktivitas perpajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan sob. Tentu di dunia nyata dan dunia maya yang sama aja, lo hapus juga masih bisa jejak digitalnya. Jadi hati-hati ke internet. Yuk pahami etika di internet. Oke, jadi gimana dapat gambaran? Apa tadi? Apa? Etika internet. Terus? Nggak boleh asal posting. Nanti nilai berbeda nih. Ya. Ya, betul. Jadi, etiket itu adalah etika dalam bersosial media. Jadi, bukan cuma secara langsung aja kita harus punya etika sama orang. Bersosial media pun kita harus punya etika. Nggak boleh beroversharing dalam bersosial media. Next, ini Miss kasih practice buat kalian. 2 kelompok ya, berarti. Dan jadi setelah kalian melihat video tadi tentang etika tadi, Miss pengen kalian bikin teks auditory exposition ini berdasarkan etika ini tadi. Ya. Sekarang coba ya. Oh, the practice. Tunggu 15 menit ya. Sekarang. Oke. Udah siap? Udah, selesai? Udah, Miss. Oke, please perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi ini. Maintain online etiquette for a better digital experience. In the rapidly evolving digital era, the presence of the internet has become an integral part of our daily life. However, alongside the convenience it offers, challenges have also emerged regarding etiquette and behavior in online interaction. This is where the significance of understanding and applying etiquette or online etiquette comes into play. Etiquette plays a crucial role in creating a conducive and comfortable online environment for our users. By adhering to etiquette, we can avoid conflicts, maintain harmony, and ensure that our communication is effective and productive. Some key aspects to consider include: first is to respect other people's privacy and boundaries. Do not disclose personal information without permission. Second is use polite language and refrain from hate speech. Third, respond promptly and constructively to message requests. Fourth, avoid using caps lock or extended direction. Fifth, maintain ethical conduct when collaborating or sharing content online. By practicing etiquette, we not only can enjoy a more pleasant online experience, but also contribute to building a better digital environment for everyone. Let's start from ourselves to become exemplary digital citizen. Okay, thank you. Belum. Oke. Jadi di teks yang udah Rio bikin itu bisa Rio jelaskan yang mana bagian tesis, argumen, dan juga recommendation.
Tesis itu tadi tesis ada yang tahu? Masih ingat tesis tadi ada berada di awal paragraf. Argumen di dan terakhir recommendation. Ya. Yes. Yang mana bagian tesis, argumen dan juga recommendation dari tesis, tesis yang udah in the first paragraph, and then the first paragraph tesis yes, or tesis. yes, paragraph. Then And then argument, and argument in second paragraph. okay. Then the last is conclusion. No, recommendation, not conclusion. Recommendation. 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 Ya. Apa? Apa? Oke, apa? Okay, the recommendation is number 1 to 5. And last paragraph is conclusion. Recommendation, not conclusion. Recommendation. The last recommendation. The last is recommendation. Oke, jadi apa di recommendationnya apa bagian kalimat yang mengajak pembacanya untuk mulai mengikuti apa yang sudah tulis? Boleh dibacakan kalimatnya? Let's start from ourselves, become exemplary digital citizen. Tepuk tangan. Yes. Lucu. Yes. Dalam bisa maju. Pertanyaan lagi. Diimpor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, I read the text article about the importance of adhering to netiquette. Sorry, Miss. In the digital era. In today's digital era, more and more people are engaged in online interaction across various platforms. However, we sometimes forget the importance of following the etiquette or norms that apply in the virtual world of the referred to us. Etiquette is a set of rules and guidelines that need to be observed when interacting on the internet. Adhering to etiquette is crucial as it can create a more comfortable and productive online environment and avoid unnecessary conflicts. Some examples of important etiquette to apply include respecting other privacy, not sending spam messages, complicated messages, sorry, communicating in a police language and avoiding behaviors that may offend or hurt others. By understanding and applying etiquette, we can contribute to the creation of healthier and more harmonious digital community. Let us all become good and responsible digital citizens. Yes. Tesis, recommendation, and argument and recommendation. In tesis itu di paragraf pertama yang bagian kalimat in today's digital era sampai netiquette, kemudian ada argumentasi atau alasan-alasan itu terdapat di paragraf kedua, and last is recommendation tentang penutup lah, kesimpulan dari netiquette tadi di paragraf terakhir. Thank you. Please. Oke. Balik. Jadi udah paham sampai sini udah paham ya? Sorry, eksplosif ya. I think enough ya.
Sebelumnya kalian boleh kalian isi caption ini. Nanti kalau udah selesai, tolong ditutup. Ini gimana? Ke belakang. Alright, sekian pertemuan kita pada hari ini. I hope our meeting today will be useful. Please apologize there are mistakes, and then karena seluruhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Masya Allah. Taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. President.